Kisah pemuda yang memiliki 2 potong kain, Abdullah Dzulbajadain. Kisah ini menceritakan tentang keistiqomahan seorang sahabat Rasulullah dalam menjalankan agamanya. Namanya adalah Abdullah Dzulbajadain, yang artinya memiliki 2 potong kain. Itu merupakan nama pemberian Rasulullah. Namanya yang sebenarnya adalah Abdul Uzza al-Mazani. Ia berasal dari sebuah kabilah Mazaniyah yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Ia telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya sejak masih kecil. Karena itulah ia tinggal bersama pamannya. Sang paman adalah orang yang sangat kaya. Banyak harta yang telah dikeluarkannya untuk membiayai Abdul Uzza. Ketika ia berumur 16 tahun, ia hidup bergelimang harta. Sampai-sampai ia hanya mau mengenakan pakaian buatan luar. Ia pun memiliki 2 ekor kuda yang selalu dipakainya bergantian. Tapi sayang sekali, ia dan kaum bangsanya masih menyembah berhala. Suatu ketika ia sedang melakukan perjalanan. Ia bertemu dengan para muhajirin. Ia pun melakukan perbincangan dengan mereka. Dan setelah perbincangan itulah akhirnya ia pun sadar, memutuskan untuk memeluk agama Islam. Keadaannya pun berubah ketika sekali melihat ada sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ia berlari dan mengikutinya seraya berkata, "Tunggulah aku sampai aku mendengar dari kalian Al-Quran. Aku ingin menghafal 1 ayat baru dari kalian." Bayangkan bagaimana tekadnya untuk menuntut ilmu agama lebih dalam. Di saat para sahabat merasa jiwanya terancam, serta ketakutan akan adanya mata-mata kaum Quraisy, dalam pikiran Abdul Uzza saat itu hanyalah ingin mendekatkan diri kepada Allah saja. Akhirnya ada seorang sahabat yang berkata, "Mengapa engkau tidak hijrah saja ke Madinah?" Ia pun menjawab bahwa ia tidak akan berhijrah kecuali bersama pamannya untuk menjemput hidayah. Ia pun menetap dalam kabilahnya selama 3 tahun. Ia tetap berpegang teguh pada agama Islam, walaupun seluruh kaumnya jauh dari ketaatan dan menyembah berhala. Selama 3 tahun lamanya, ia memaksakan diri untuk tetap istiqomah. Apabila ia ingin beribadah kepada Allah, maka ia akan pergi keluar dari kaumnya ke tengah-tengah padang pasir. Selama ini ia menyembunyikan keislamannya dari hadapan orang-orang. Setiap hari ia pergi menemui pamannya seraya berkata, "Wahai pamanku, aku mendengar bahwa ada seorang laki-laki bernama Muhammad yang berkata ini dan itu." Kemudian ia pun membacakan Al-Quran di hadapan sang paman. Namun pamannya malah mencercanya habis-habisan. Selama 3 tahun itu ia mengalami masa yang berat. Akhirnya kesabarannya pun sampai pada puncaknya. Ia pun menemui pamannya dan berkata, "Wahai paman, aku lebih memilih Rasulullah daripada engkau. Aku tidak dapat berpisah dengannya. Aku memberitahumu bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Aku akan berhijrah kepadanya. Jika engkau mau pergi bersamaku, aku akan menjadi orang yang paling bahagia." Pamannya pun menjawab, "Jika engkau mengabaikan semuanya selain Islam, maka aku akan mengharamkan semua yang menjadi milikmu." Ia pun menjawab, "Wahai paman, berbuatlah sesukamu, karena aku lebih memilih Allah dan Rasul-Nya." Pamannya pun melakukan hal yang tak dapat dipercaya. "Kalau kau tetap memaksa, maka aku akan mengharamkanmu hingga baju yang melekat di badanmu." Pamannya pun berdiri dan menggunting bajunya. Abdul Uzza pun hampir seperti orang yang telanjang. Ia pun tetap keluar dengan kondisi seperti itu. Saat keluar, ia menemukan selembar kain wol dan membaginya menjadi 2 bagian, lalu memakainya seperti kain ihram. Ia pun kemudian berhijrah dan menemui Rasulullah untuk pertama kalinya. Sungguh tidak bisa dibayangkan betapa besar keistiqomahannya kepada Rasulullah.
Sekalipun ia tidak pernah bertemu dengannya, Rasulullah pun bertanya, "Siapakah Anda?" "Aku adalah Abdul Uzza. Pamanku telah berbuat ini kepadaku. Aku telah memilih engkau, wahai Rasulullah, dan bersabar selama 3 tahun lamanya, hingga aku bisa datang kepadamu dalam keadaan istiqomah. Benarkah kau telah melakukan hal itu?" kata Rasulullah. "Benar, wahai Rasulullah. Mulai hari ini engkau bukanlah Abdul Uzza, engkau adalah Abdullah Dzul Bajadain. Allah telah mengganti 2 kain itu dengan tempat tinggal dan kain di dalam surga, yang akan engkau pakai kapanpun engkau suka dan dapat kau gunakan kapanpun engkau suka." Semenjak saat itu, ia ikut berjuang bersama Rasulullah hingga syahid dalam perang Tabuk pada usia 23 tahun. Ibnu Mas'ud menceritakan hari di mana Abdul Uzza wafat. Ia berkata, "Aku tidur dalam cuaca yang sangat dingin dan dalam keadaan takut akan pekatnya malam. Aku mendengar suara orang yang menggali tanah dan menjadi heran dibuatnya. Siapakah yang menggali tanah malam-malam begini dan dalam cuaca yang sangat dingin? Aku pun melihat pada tempat tidur Rasulullah dan tidak mendapatkan beliau di sana. Lalu aku melihat tempat tidur Umar. Aku juga tidak menemukannya. Kualihkan pandanganku ke tempat tidur Abu Bakar dan aku tidak menemukannya. Aku pun keluar dan melihat Abu Bakar dan Umar sedang memegang lilin, sedangkan Rasulullah sedang menggali tanah. Aku datang kepada beliau dan berkata, 'Apa yang kau lakukan, wahai Rasulullah?' Beliau mengangkat kepalanya ke arahku dengan kedua mata yang dipenuhi dengan air mata. 'Saudaramu Dzul Bajadain telah meninggal.' Aku berpaling kepada Umar dan Abu Bakar dan berkata, 'Mengapa kalian biarkan Rasulullah menggali sendiri sedang kalian hanya berdiri saja?' Abu Bakar menjawab, 'Rasulullah sendiri yang ingin menggali kuburnya.' Lalu Nabi mengulurkan tangannya ke arah Abu Bakar dan Umar. 'Berikanlah kepadaku jenazah saudaramu itu.' Lalu Nabi berkata, 'Hantarkanlah kepergian saudaramu dengan doa, karena sesungguhnya ia telah mencintai Allah dan Rasul-Nya.' Rasulullah pun meletakkan jasad itu ke dalam kubur dengan kedua tangannya sendiri. Air mata beliau pun jatuh membasahi kain kafan Abdullah Dzul Bajadain. Beliau lalu mengangkat tangannya ke arah langit sambil berdoa, 'Ya Allah, aku bersaksi kepada Engkau bahwa aku telah meridai Dzul Bajadain, maka ridailah dia.' Rasulullah pun menguburkannya dengan kedua tangannya yang mulia dan berkata, 'Ya Allah, rahmatilah dia karena ia telah membaca Al-Quran.' Atas dasar cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh beliau adalah salah satu sahabat yang patut kita teladani. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut dan bisa bersama-sama memperbaiki keimanan kita yang masih lemah ini. Semoga kita bisa menjadi golongan orang-orang yang diridhai oleh Allah dan Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab.